Bacaan diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, manusia cenderung menghakimi sesamanya yang bersalah atau berdosa. Sikap demikian kurang bijak dan bisa mendatangkan persoalan baru. Sabda Yesus dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan beberapa langkah yang perlu diambil bila seorang murid diketahui bersalah atau berdosa. Pertama, berbicaralah dengannya secara pribadi atau yang lazim disebut berbicara dari hati ke hati. Jika dia mendengarkan teguran atau nasihat yang disampaikan, selesaikanlah persoalan. Akan tetapi, bila dia tidak mau mendengarkan nasihat yang disampaikan saudaranya, ditempuhlah langkah yang kedua, yaitu berbicara dengannya di depan 2 atau 3 orang saksi. Jika dia mendengarkan nasihat para saksi, selesaikanlah persoalannya. Sebaliknya, jika dia tidak mengindahkan teguran para saksi, ditempuhlah langkah yang ketiga dan terakhir, yaitu berbicara dengannya di depan seluruh umat. Maksud 3 langkah tersebut adalah supaya orang yang bersalah atau berdosa kembali ke dalam persekutuan kasih para murid. Akan tetapi, jika dia tidak mau juga mendengarkan nasihat seluruh umat, dia adalah seorang yang tidak mengenal Allah. Konflik atau perselisihan seringkali terjadi dalam kebersamaan hidup di dalam keluarga, komunitas, lingkungan, dan masyarakat. Jika persoalan itu muncul, baiklah kita menyelesaikannya secara damai dan bijak dalam semangat persaudaraan sejati. Kita diajak pula untuk menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mendengarkan nasihat atau teguran sesama kita. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bila para kuasa di dunia mengancam umat-Mu, maka Engkaulah yang menolong mereka. Pada diri Yesus, kami lihat pembelaan-Mu terhadap orang kecil. Berilah kami iman yang mantap tak tergoyahkan, dan dalam suka maupun duka, tetap mengakui bahwa Engkaulah Allah orang-orang hidup, yang selalu menyelamatkan hamba-hamba-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.